Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Lestari dari kelas AKP 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perusahaan jasa, contoh dari perusahaan jasa, siklus-siklus yang terjadi pada perusahaan jasa, dan studi kasus pada perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia pelayanan jasa kepada pelanggan atau perusahaan yang membutuhkan layanan jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki barang yang dijual, namun manfaatnya dapat dirasakan. Pengertian perusahaan jasa menurut para ahli. 1. Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan kepada orang lain. 2. Christian Grundrose. Menurut Christian Grundrose, perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan yang kegiatannya terdiri dari serangkaian aktivitas intangible yang terjadi antara pelanggan dan pegawai jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. 3. Jaslim Saladin. Menurut Jaslim Saladin, industri jasa adalah badan usaha yang melakukan kegiatan yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan yang ditawarkan ke suatu pihak ke pihak lainnya. 4. Norman Flynn. Menurut Norman Flynn, pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang melakukan tindakan atau interaksi berupa kontak sosial antara produsen dan konsumen yang lebih dari sekedar hasil suatu yang tidak terhalang. 5. Adrian Payne. Menurut Adrian Payne, organisasi di bidang jasa adalah perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai atau manfaat intangible, di mana terdapat interaksi antara konsumen atau dengan barang milik, tapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Berikut beberapa contoh perusahaan jasa. 1. Contoh perusahaan jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. 2. Contoh perusahaan jasa travel, penjualan tiket perjalanan, dan angkutan umum. 3. Layanan reparasi dan instalasi, contoh reparasi ponsel dan bengkel. 4. Jasa pendidikan kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, kursus komputer, kursus jahit, dan lain-lain. 5. Layanan jasa penginapan seperti hotel, mes, dan asrama. 6. Penyedia layanan jasa komunikasi seperti televisi, radio, dan telepon. 7. Jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Siklus akuntansi perusahaan jasa. 1. Identifikasi transaksi. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mengumpulkan data-data keuangan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh bukti transaksi yaitu nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. 2. Jurnal umum. Setelah dianalisis bukti transaksi, kemudian catat seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan ke tahap selanjutnya. 3. Posting buku besar. Setelah transaksi dicatat pada jurnal, langkah selanjutnya yaitu posting ke buku besar.
Buku besar memberikan rincian semua kegiatan akuntansi dengan akun dan mencatat aktiva tertentu. Contoh, jenis transaksi, tanggal, nomor, nama akun, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan pengguna buku dan akuntan untuk memantau posisi dan status keuangan berdasarkan akun. 4. Penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, neraca saldo memberitahu perusahaan jika terdapat saldo yang belum disesuaikan di setiap akun di buku besar. Jumlah kredit dan debit harus sama ketika melakukan siklus neraca saldo. 5. Jurnal penyesuaian. Jurnal untuk menyesuaikan akun-akun yang tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya pada saat tutup buku. Hal ini karena akuntansi menggunakan dasar waktu accrual basic sebagai dasar pencatatan dan perhitungan. Artinya, baik penghasilan maupun beban harus dihitung dan dicatat untuk suatu periode tertentu, terpisah dari penghasilan dan beban periode lain. 6. Neraca lajur. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian menjadi acuan dalam menyusun neraca lajur. Neraca lajur menginformasikan laporan laba rugi dan neraca yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. 7. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasifa pada buku neraca saldo seimbang. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca. 8. Jurnal penutup. Jurnal penutup disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan menolkan atau membuat nihil nilai rekening tersebut. Contoh studi kasus pada perusahaan jasa. Tuan Budi membuka kantor notaris dengan nama Notaris Abdi Dewan. Pada tanggal 1 Mei 2015, selama bulan Mei 2015 telah terjadi transaksi sebagai berikut. 1 Mei 2015, Tuan Budi menginvestasikan sebagai modal awal uang tunai 25 juta rupiah dan peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah. 2 Mei 2015, dibayar sewa untuk 1 tahun sebesar 2.500.000. 5 Mei 2015, diterima pembayaran honorarium pembuatan akta pendirian perusahaan sebesar 1 juta rupiah. 6 Mei 2015, dibeli perlengkapan kantor berupa tinta komputer sebesar 200.000 rupiah dan kertas HVS 150.000 rupiah secara tunai. 6 Mei 2015, dibeli perlengkapan kantor materai sebesar 120.000 rupiah secara tunai. 7 Mei 2015, diselesaikan pekerjaan pembuatan honorarium akta jual beli tanah sebesar 2 juta telah difakturkan kepada PT Guna Citra untuk ditagih. 8 Mei 2015, pengambilan pribadi sebesar 500.000. 10 Mei 2015, dibeli peralatan kantor kepada PD Supercom berupa CPU komputer 2 juta, monitor komputer 700.000 dan printer komputer 1.200.000 secara kredit. 12 Mei 2015, diterima pelunasan piutang dari PT Guna Citra sebesar 2 juta. 18 Mei 2015, dibayar utang kepada PD Supercom sebesar 3.900.000. 20 Mei 2015, dibeli perlengkapan kantor berupa kop surat 125.000,
kop amplop 25.000 dan kop map 75.000 secara tunai. 30 Mei 2015 dibayar gaji karyawan bulan Mei 2015 sebesar 6.750.000. Data penyesuaian kantor notaris abdi dewan sebagai berikut. 1. Peralatan kantor disusutkan untuk bulan Mei 200.000. 2. Beban sewa untuk bulan Mei 200.000. 3. Diselesaikan pembuatan akta jual beli tanah 12.400.000 dan akan diterima pada bulan Juni. 4. Rekening listrik yang masih harus dibayar untuk bulan Mei 220.000. 5. Perlengkapan kantor yang sudah digunakan pada bulan Mei 210.000. Jurnal umum. Pada pencatatan jurnal umum, akun aktiva atau aset bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Akun yang termasuk aktiva yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Akun utang bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Akun modal bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Akun pendapatan sama dengan akun utang dan modal jika bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Akun beban bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Dan jumlah pada jurnal umum harus seimbang antara sisi debit dan kredit. Pada buku besar, setelah dianalisis pada jurnal umum, maka dibuat tabel per akun untuk menggolongkan data keuangan. Untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Caranya, pindahkan akun pada jurnal umum, buat per akun, kolom debit tambah debit, maka debitnya bertambah, dan debit kurang kredit, maka dikurang. Begitupun sebaliknya, kredit tambah kredit masuk kolom kredit dan jumlahnya bertambah. Kredit kurang debit, maka jumlahnya berkurang. Neraca saldo. Jumlah saldo setiap akun di buku besar dipindahkan ke neraca saldo, dijumlahkan sisi debit dan kredit, hasilnya harus seimbang. Jurnal penyesuaian. Untuk menyesuaikan akun-akun yang menunjukkan saldo yang sebenarnya pada saat tutup buku. Akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian yaitu beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, penghasilan diterima di muka, persediaan perlengkapan, dan penyusutan aktiva tetap. Pada neraca lajur, masukkan akun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, isi kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian sesuai dengan saldo. Pada kolom neraca saldo disesuaikan diperoleh dari hasil penjumlahan dan pengurangan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kolom laba rugi diisi akun pendapatan dan beban. Kolom neraca diisi akun aktiva, utang, dan modal. Pencatatan pada laporan laba rugi yaitu jumlah dari pendapatan jasa dikurang dengan beban-beban, maka diperoleh jumlah laba bersih sebelum pajak. Pencatatan laporan perubahan modal yaitu modal awal ditambah dengan laba bersih sebelum pajak dan dikurangi dengan prive, diperolehlah modal akhir Tuan Budi. Pencatatan pada neraca yaitu terdapat akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor sehingga diperoleh total aktiva. Kewajiban atas utang lancar ditambah dengan modal diambil dari laporan perubahan modal, maka didapat total kewajiban dan ekuitas. Jurnal penutup. Pencatatan pada jurnal penutup dibuat untuk menutup akun-akun nominal dengan cara memindahkan akun-akun tersebut ke ikhtisar laba rugi. Yang merupakan akun-akun nominal adalah akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, pendapatan, beban, dan prive.
Sekian penjelasan mengenai perusahaan jasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.